Bapak dan Ibu, hati-hati. Apa yang Anda minum pertama kali bisa jadi racun bagi ginjal dan jantung Anda. Simak penjelasan di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu sekalian, apa kabarnya hari ini? Saya senang sekali bisa menyapa Anda kembali. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu, dari kota mana saja Bapak dan Ibu menonton video ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling mengenal. Bapak dan Ibu, sebagai praktisi kesehatan, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan agar kita semua selalu menjaga kesehatan di usia senja ini. Karena sehat adalah kunci agar kita tetap bisa menikmati waktu berkualitas bersama keluarga dan lancar beribadah. Namun, ada satu kebiasaan yang sering dianggap sepele, tapi justru sangat berisiko bagi kita, yaitu cara kita memilih menu berbuka. Saya ingin Bapak dan Ibu menyimak video ini sampai selesai tanpa terlewat, karena hari ini saya akan membongkar mengapa prinsip berbuka terlalu manis itu bahaya bukan sekadar peringatan biasa, melainkan ancaman nyata bagi risiko gula darah para lansia yang harus kita waspadai sekarang juga. Bapak dan Ibu, mari kita bayangkan kondisi tubuh kita setelah seharian penuh menahan haus dan lapar. Saat perut dalam keadaan kosong selama belasan jam, sistem pencernaan kita sebenarnya sedang beristirahat dan menjadi sangat sensitif terhadap apapun yang masuk pertama kali. Di saat itulah, tubuh kita ibarat sebuah mesin yang baru akan dinyalakan kembali, sehingga memerlukan bahan bakar yang tepat agar mesin tersebut tidak kaget atau mengalami kerusakan mendadak. Masalah besar seringkali muncul ketika kita langsung meneguk minuman yang sangat manis atau makanan dengan kadar gula tinggi sebagai hidangan pertama. Saat gula cair masuk ke perut yang kosong, ia tidak butuh waktu lama untuk diserap. Ia langsung menyerbu aliran darah kita dengan sangat cepat. Kondisi ini memaksa organ dalam kita, terutama pankreas, untuk bekerja secara mendadak dan luar biasa keras, guna mengolah tumpukan gula yang datang tiba-tiba tersebut. Padahal, bagi kita yang sudah lanjut usia, fungsi organ tubuh tentu tidak sekuat dan secepat saat kita masih muda dulu. Akibatnya, terjadilah apa yang kami sebut sebagai lonjakan gula darah instan. Darah yang tadinya mengalir lancar tiba-tiba menjadi penuh dengan gula yang belum sempat diolah, sehingga membuat sistem kerja tubuh menjadi kacau dalam seketika. Jika kebiasaan ini terus dilakukan setiap hari selama masa puasa, organ tubuh kita akan mengalami kelelahan yang luar biasa karena dipaksa bekerja di luar batas kemampuannya. Inilah awal mula mengapa kebiasaan berbuka yang terlalu manis bisa menjadi pintu masuk bagi berbagai gangguan kesehatan yang lebih serius di masa mendatang. Bapak dan Ibu, kita seringkali menganggap remeh rasa kantuk yang berat, atau badan yang terasa lemah setelah berbuka dengan yang manis-manis. Padahal, lonjakan gula darah yang terjadi berulang kali ini adalah ancaman yang tersembunyi, atau sering kami sebut sebagai pembunuh senyap. Masalahnya bukan hanya soal angka di alat cek gula darah saja, melainkan efek domino yang merusak bagian tubuh lainnya. Gula yang berlebihan dalam darah kita ibarat sisa kotoran yang menyumbat pipa-pipa kecil di dalam tubuh, sehingga aliran nutrisi ke organ-organ penting menjadi terhambat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bagian pertama yang biasanya terdampak adalah saraf-saraf kecil kita. Bapak dan Ibu mungkin mulai merasakan kesemutan yang tidak kunjung hilang, mati rasa di ujung jari kaki, atau penglihatan yang perlahan menjadi kabur. Ini adalah tanda bahwa kadar gula yang tinggi mulai merusak kabel-kabel halus di tubuh kita. Tidak berhenti di situ, jantung pun harus bekerja jauh lebih berat untuk memompa darah yang menjadi lebih kental akibat kadar gula yang tidak terkontrol, sehingga resiko gangguan jantung menjadi jauh lebih besar di usia senja kita. Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika kerusakan ini mulai menjalar ke organ ginjal. Ginjal kita berfungsi sebagai penyaring, namun jika ia terus-menerus dipaksa menyaring darah yang tinggi kadar gulanya, lama-kelamaan saringan ini akan aus dan rusak. Inilah alasan mengapa saya sangat peduli pada apa yang Bapak dan Ibu konsumsi saat berbuka. Karena kita tidak ingin kebahagiaan saat berbuka puasa justru menjadi beban bagi kesehatan syaraf, jantung dan ginjal kita di kemudian hari. Kita ingin sehat bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan yang lebih panjang bersama anak dan cucu. Bapak dan Ibu, selama ini mungkin kita sering mendengar ungkapan bahwa berbukalah dengan yang manis adalah sebuah keharusan untuk mengembalikan energi. Anggapan ini seringkali membuat kita merasa bebas mengonsumsi es campur, sirup, atau kolak dengan gula berlebih segera setelah beduk maghrib berkumandang. Namun, sebagai praktisi kesehatan, saya ingin meluruskan pemahaman ini agar kita tidak salah kaprah. Memang benar, tubuh kita memerlukan tambahan energi setelah seharian berpuasa. Tetapi bukan berarti kita harus memasukkan gula pasir atau pemanis buatan dalam jumlah besar secara sekaligus ke dalam perut kita.
Sebenarnya, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita saat berbuka adalah hidrasi atau cairan untuk mengganti yang hilang, serta sumber energi yang dilepaskan secara perlahan. Gula pasir yang ada dalam minuman manis itu sifatnya sangat cepat diserap, sehingga energi yang diberikan pun hanya terasa sebentar, lalu hilang dan justru meninggalkan rasa lemas. Bagi kita yang sudah lanjut usia, alangkah baiknya jika kita beralih ke sumber energi yang lebih bersahabat bagi tubuh, seperti karbohidrat kompleks yang bisa didapatkan dari sumber-sumber alami yang lebih sehat. Jadi, mari kita ubah kebiasaan lama yang kurang tepat ini. Kita tidak perlu lagi merasa wajib menyediakan hidangan yang serba manis dengan gula tambahan setiap hari di meja makan. Tubuh kita jauh lebih menghargai segelas air putih hangat dan buah-buahan segar yang mengandung gula alami serta serat. Dengan memahami bahwa manis tidak harus berasal dari gula tambahan, Bapak dan Ibu sudah melakukan langkah besar untuk menjaga kestabilan kesehatan tubuh dan menghindari resiko penyakit di masa tua. Bapak dan Ibu, pernahkah Anda merasa sangat mengantuk, lemas, atau bahkan pusing sesaat setelah menikmati hidangan berbuka yang manis? Banyak yang menyangka itu adalah tanda kenyang yang wajar, namun secara medis, itu adalah reaksi protes dari tubuh kita. Ketika gula masuk secara berlebihan, darah kita secara singkat menjadi lebih kental. Kondisi darah yang kental ini membuat jantung harus bekerja ekstra keras untuk memompanya ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Sehingga oksigen yang sampai ke kepala menjadi berkurang dan membuat kita merasa sangat mengantuk. Efek domino ini tidak berhenti di situ saja. Kadar gula yang melonjak tinggi akan segera diikuti oleh penurunan yang juga drastis, yang seringkali membuat badan kita justru terasa pegal-pegal dan tidak bertenaga. Bukannya merasa segar setelah makan, kita malah merasa malas untuk bergerak, apalagi untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Ini terjadi karena energi yang dihasilkan dari gula tersebut hanyalah energi palsu yang cepat habis, sehingga otot-otot tubuh kita tidak mendapatkan asupan tenaga yang stabil dan berkualitas untuk menopang aktivitas malam hari. Selain itu, beban kerja yang berat pada sistem metabolisme ini seringkali memicu peradangan ringan di area sendi. Inilah alasan mengapa banyak lansia mengeruh lutut atau pinggangnya terasa lebih kaku saat bangun untuk sholat malam setelah berbuka dengan menu yang terlalu manis. Dengan memahami dampak langsung ini, saya berharap Bapak dan Ibu mulai menyadari bahwa apa yang terasa enak di lidah saat berbuka bisa jadi merupakan beban yang sangat berat bagi kesegaran fisik kita sepanjang malam. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita memahami risikonya, tentu muncul pertanyaan, lalu apa yang sebaiknya kita konsumsi agar tetap bertenaga? Jawabannya ada pada pilihan gula alami yang disediakan oleh alam. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk mengganti sirup, es campur, atau kolak yang penuh gula pasir dengan buah-buahan utuh. Pilihan terbaik yang selalu saya rekomendasikan adalah cukup dengan 1 atau 2 butir kurma atau potongan buah segar seperti pepaya dan melon. Buah-buahan ini mengandung manis yang alami, yang jauh lebih ramah bagi sistem pencernaan kita yang sudah mulai melambat. Mengapa buah utuh jauh lebih baik daripada minuman manis? Rahasianya terletak pada kandungan seratnya. Ketika Bapak dan Ibu memakan buah, serat tersebut berfungsi seperti rem atau penahan, sehingga gula alami di dalamnya tidak langsung menyerbu aliran darah secara sekaligus, melainkan diserap secara perlahan dan bertahap. Hal ini sangat penting bagi kita yang sudah lanjut usia, karena kita ingin energi yang masuk terserap dengan tenang, tanpa membuat organ tubuh kita kaget atau terbebani oleh lonjakan tenaga yang tiba-tiba. Jadi, mari kita mulai langkah sederhana ini dari meja makan kita sendiri. Alih-alih menyediakan gelas-gelas berisi air berwarna manis, cobalah sajikan sepiling kecil buah potong untuk mengawali berbuka. Dengan cara ini, Bapak dan Ibu tetap bisa merasakan sensasi manis yang menyegarkan, namun tetap dalam batas aman yang diizinkan oleh tubuh. Ingatlah, beralih ke gula alami bukan berarti kita kehilangan kenikmatan berbuka, melainkan kita sedang memilih cara yang lebih bijak agar tubuh tetap bugar hingga waktu sahur tiba nanti. Bapak dan Ibu, selain memperhatikan apa yang kita makan, urutan saat memasukkan makanan ke dalam perut juga sangat menentukan kesehatan kita. Sebagai praktisi kesehatan, saya sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu tidak langsung menyantap makanan berat atau minuman manis saat beduk maghrib tiba. Urutan yang paling ideal dan aman bagi tubuh kita adalah memulainya dengan segelas air putih hangat. Air putih hangat ini berfungsi untuk membangunkan saluran pencernaan kita yang sudah beristirahat seharian dengan cara yang sangat lembut, sekaligus mengembalikan cairan tubuh yang hilang tanpa memberikan beban kerja mendadak pada organ dalam. Setelah meminum air putih, langkah selanjutnya adalah mengonsumsi sumber gula alami yang mengandung serat, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu 1 atau 2 butir kurma atau buah potong.
Jangan terburu-buru, Bapak dan Ibu. Berikan jeda waktu sekitar 10 hingga 15 menit setelah mengonsumsi buah, misalnya dengan melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu. Jeda ini sangat krusial karena memberikan waktu bagi otak dan perut untuk saling berkomunikasi bahwa ada nutrisi yang masuk, sehingga kadar gula darah kita bisa naik secara perlahan dan stabil, tidak melonjak secara drastis yang bisa membahayakan jantung dan pembuluh darah. Baru setelah jeda tersebut, Bapak dan Ibu diperbolehkan masuk ke makanan utama atau makanan berat. Dengan mengikuti urutan ini, Bapak dan Ibu akan merasa jauh lebih cepat merasa kenyang dan tidak memiliki keinginan berlebih untuk makan secara rakus atau berlebihan. Pola makan yang tertata seperti ini bukan hanya menjaga gula darah tetap stabil, tetapi juga mencegah perut terasa kembung atau begah setelah berbuka. Jadi, mari kita jadikan urutan sehat ini sebagai kebiasaan baru, agar tubuh kita tetap terasa ringan dan bertenaga untuk melanjutkan ibadah di malam hari. Bapak dan Ibu sekalian, saya memahami bahwa sesekali kita tentu merindukan hidangan khas berbuka, seperti kolak, es dawet, atau bubur manis yang sudah menjadi tradisi keluarga. Sebagai praktisi kesehatan, saya tidak melarang Bapak dan Ibu untuk mencicipinya sama sekali. Namun, kunci utamanya adalah pada kendali porsi. Kita harus menyadari bahwa kapasitas tubuh kita dalam mengolah gula sudah jauh berbeda dibandingkan saat muda. Oleh karena itu, jika Bapak dan Ibu ingin menikmati hidangan manis tersebut, pastikan porsinya tidak lebih dari 1 mangkuk kecil saja, dan itu pun sudah termasuk dalam total asupan harian Anda. Selain porsinya yang dikurangi, saya juga sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu memperhatikan frekuensinya. Jangan jadikan hidangan manis dengan gula tambahan ini sebagai menu wajib yang ada setiap hari di atas meja makan. Anggaplah hidangan tersebut sebagai selingan sesekali saja, misalnya hanya 1 atau 2 kali dalam seminggu. Hal ini sangat penting untuk memberikan waktu bagi tubuh dan organ dalam kita agar bisa beristirahat dari paparan gula pasir yang berat, sehingga resiko penumpukan gula dalam darah bisa kita tekan seminimal mungkin. Terakhir, cobalah untuk lebih bijak dalam menyajikan hidangan tersebut. Jika Bapak dan Ibu membuat kolak sendiri di rumah, Anda bisa mengurangi penggunaan gula pasir secara drastis dan menggantinya dengan sedikit rasa manis dari kayu manis atau daun pandan yang aromanya menggugah selera. Dengan membatasi porsi dan frekuensi ini, Bapak dan Ibu tetap bisa menikmati kehangatan suasana berbuka bersama keluarga tanpa harus merasa khawatir atau was-was akan lonjakan gula darah yang bisa mengganggu kesehatan jangka panjang kita. Bapak dan Ibu, sebagai praktisi kesehatan, saya sangat menyarankan Anda untuk menjadi dokter bagi diri sendiri dengan cara lebih peka mendengarkan sinyal yang diberikan oleh tubuh setelah berbuka puasa. Tubuh kita sebenarnya sangat jujur. Ia akan langsung memberikan tanda jika ada sesuatu yang tidak beres dengan kadar gula darah kita. Cobalah perhatikan, apakah sekitar 30 menit hingga 1 jam setelah makan, Bapak dan Ibu sering merasa sangat mengantuk yang tidak tertahankan, atau justru merasa pusing dan penglihatan mendadak agak kabur? Jika ya, itu adalah alarm awal bahwa kadar gula dalam darah Anda mungkin sedang melonjak terlalu tinggi. Tanda lainnya yang perlu diwaspadai adalah jika Bapak dan Ibu merasa sangat haus secara terus-menerus meskipun sudah minum air putih yang cukup, atau frekuensi buang air kecil menjadi sangat sering di malam hari setelah berbuka. Seringkali kita menganggap ini sebagai hal biasa karena pengaruh cuaca atau makanan, padahal itu bisa jadi cara tubuh mencoba membuang kelebihan gula melalui air seni. Jika Bapak dan Ibu juga sering merasakan lemas yang luar biasa dan gemetar pada tangan meskipun perut sudah terisi, jangan diabaikan begitu saja, karena itu adalah sinyal kuat bahwa sistem pengatur gula darah Anda sedang bekerja terlalu berat. Jika tanda-tanda tadi sering Bapak dan Ibu rasakan, saya sangat menyarankan untuk segera melakukan pengecekan secara rutin menggunakan alat cek gula darah mandiri di rumah, atau segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan menunggu sampai kondisi tubuh benar-benar menurun atau muncul komplikasi lain. Dengan mengenali gejala-gejala ini lebih awal, kita bisa segera memperbaiki pola makan kita sebelum terlambat. Ingatlah, mencegah kerusakan organ jauh lebih mudah dan murah daripada mengobatinya. Jadi, mari kita lebih peduli pada setiap perubahan kecil yang dirasakan oleh tubuh kita. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa kesehatan adalah nikmat paling berharga yang Tuhan titipkan kepada kita, terutama di masa senja ini. Menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh saat berbuka puasa bukan hanya soal mengikuti aturan kesehatan, tetapi merupakan bentuk rasa syukur kita agar tetap bisa beribadah dengan khusyuk dan bugar.
Kita semua tentu ingin masa tua kita diisi dengan tawa bersama anak dan cucu, serta langkah yang ringan saat pergi ke masjid, tanpa harus terhambat oleh keluhan penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah sejak dini. Jangan biarkan kenikmatan manis yang sesaat di lidah mengorbankan kenyamanan tubuh Bapak dan Ibu untuk jangka panjang. Perubahan kecil yang kita mulai hari ini, seperti mengganti segelas sirup dengan air putih atau membatasi porsi kolak, akan memberikan dampak yang luar biasa besar bagi kestabilan gula darah dan kesehatan jantung kita. Mari kita jadikan setiap momen berbuka puasa sebagai langkah untuk menjadi lebih sehat, bukan justru menjadi beban bagi organ tubuh kita yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat dan ingin agar teman-teman sesama lansia lainnya juga tetap sehat dan bugar, silakan bagikan video ini kepada mereka. Mari kita saling menjaga dan mengingatkan dalam kebaikan, agar kita semua bisa menjalani masa tua dengan penuh kemandirian dan kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan yang paripurna dan keberkahan dalam setiap langkah. Sampai jumpa di video kesehatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.